Bab 3737. Semuanya sampah. Tapi Erikin ini, apakah dia benar-benar orang yang diberkati oleh Tuhan? Kalau tidak, kenapa dia bisa terus mendapatkan benda berharga yang begitu bagus? Lanjut. Christian Lu mendesak ketika melihat si tua berjanggut putih tertegun. Mulyani, jangan khawatir, keberuntungan anak ini tidak akan selalu baik. Nanti ketika kita mendapatkan benda berharga yang mengejutkan satu persatu, anak ini dan Lela Yuan akan tercengang. Christian Lu menoleh, tersenyum, dan menenangkan Mulyani Hu. Begitu dia menoleh, si tua berjanggut putih sudah membuka batu iblis dan cahaya Reiki tiba-tiba memancar. Tuh kan apa aku bilang, lihat. Kualitas benda berharga ini kelihatan sangat bagus. Christian Lu sangat gembira dan langsung berkata sambil menunjuk batu iblis yang baru dibuka. Teman seiman Lu, kamu salah lihat, batu iblismu belum dibuka, kata si tua berjanggut putih dengan canggung. Tadi dia linglung dan lupa urutannya, jadi dia membuka milik Erikin dulu. Apa? Christian Lu melotot, seperti bebek yang tercekik, sedikit malu. Ketika melihat baik-baik, dia memang terlalu bersemangat. Dia jadi memuji benda berharga milik lawan. Tetapi tidak apa-apa, kalian lihat baik-baik, benda berharga dalam batu iblisku ini pasti lebih bagus, kata Christian Lu dengan percaya diri. Si tua berjanggut putih juga langsung membuka cangkang batu iblis itu. Namun, yang mengejutkan Christian Lu adalah hanya ada pecahan senjata roh yang patah di dalamnya. Tidak hanya sama sekali tidak ada cahaya harta, tetapi juga langsung hancur ketika si tua berjanggut putih mengambilnya. Ini tidak mungkin, buka lagi. Christian Lu tercengang. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan sampah, tetapi Erikin mendapatkan benda berharga. Si tua berjanggut putih juga merasa aneh, jadi mempercepat kecepatan pembukaan. Bang-bang. 4 kali berturut-turut, 4 batu iblis dibuka. Milik Erikin masih bersinar terang dan reikinya menyebar. 2 benda tersebut adalah benda berkualitas tinggi yang mengesankan, sementara milik Christian Lu sangat menyedihkan, semuanya sampah. Pedang patah, Reiki yang hancur, dan botol pil berlubang yang hanya berisi ampas pil dewa. Benda-benda ini, jangankan dijual, bahkan jika diberikan kepada orang lain akan merasa makan tempat. Buka yang terakhir. Mata Christian Lu memerah dan kepalanya sakit. Janggut si tua berantakan dan tidak tahan untuk langsung meledakkannya. Bang! Ketika batu iblis terakhir milik Christian Lu dibuka, isinya hanya bulu berdarah. Kali ini tidak perlu diambil, siapapun yang nafasnya sedikit lebih kencang, bulu itu akan langsung berubah menjadi abu, bahkan tidak perlu membuangnya. Situasinya menjadi sunyi. Selain Erikin, yang lainnya semuanya tercengang. Tidak ada yang menduga hasil ini. Meskipun Erikin masih memiliki 1 batu iblis yang belum dibuka, tetapi hanya menghitung 9 sebelumnya pun, Christian Lu dan Mulyani Hu sudah kalah. Bagaimanapun, mereka yang hadir semuanya adalah kultivator berwawasan luas. Jika benda berharga memiliki tingkat yang sama, mungkin dengan jenis yang berbeda akan sulit untuk membedakan keunggulannya. Tetapi perbedaan kualitasnya begitu besar, seperti yang satu adalah pedang abadi tingkat 1, dan yang satunya lagi adalah pisau abadi tingkat 3. Tidak perlu susah-susah membandingkannya pun sudah tahu bahwa tingkat 3 pasti menang. Sial, ada yang tidak beres. Si tua berjanggut putih tercengang, jarinya gemetar, dan palu spiritual khusus di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dia sedikit linglung.
Demi tindakan kali ini, organisasi rahasia siluman membuat rencana yang sangat hati-hati dan meyakinkan. Batu iblis yang dipilih pasti didapat dari tempat di mana Kaisar Iblis gugur. Bahkan demi mencari batu iblis khusus itu, beberapa master tewas. 5 sebelumnya masih sesuai dengan perkiraan, tetapi ketika Christian Lu membuka 5 lagi, 4 diantaranya sampah dan 1 lagi benda biasa. Ini sama sekali tidak sesuai dengan informasi batu iblis yang mereka dapatkan. Sebaliknya, kenapa milik Eric Kin begitu sesuai? Tetapi posisinya diletakkan di kiri dan kanan, tidak mungkin kebalik. Mungkinkah batu iblis yang dia cari secara acak benar-benar ada begitu banyak benda berharga? Kalau begitu, untuk apa aku mengandalkan klan rubah untuk membangkitkan organisasi rahasia siluman? Langsung beli batu iblis saja. Wong. Jika dikatakan bahwa si tua berjanggut putih linglung, maka Christian Lu merasa kepalanya akan pecah, kakinya melemas, dan langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Setelah mempersiapkan begitu lama, tapi aku kalah. Kedua pihak masing-masing memilih 10 batu iblis, tetapi Eric Kin hanya membuka 9, sudah mengalahkan 10 miliknya. Kalau begitu, bukankah aku yang merupakan bangsawan dari klan iblis akan menjadi tunggangan Eric Kin? Lalu bagaimana dengan masa depan cerahku? Akankah pandangan Mulyani Hu terhadapku berubah setelah kalah taruhan? Ketika menoleh, benar saja, mata Mulyani Hu penuh amarah. Saat ini ada ekspresinya sangat dingin. Inikah yang dikatakan Christian Lu 100% pasti akan menang? Dia bertaruh dengan 2 tetes darah leluhur, tetapi dia kalah telak dan tidak ada harapan untuk menang. Kita menang. Sebagai satu-satunya orang yang menjadi bersemangat di antara mereka, Lela Yuan menggosok matanya dan tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Benar-benar bukan sedang bermimpi, mereka benar-benar menang. Atau dengan kata lain, Eric Kin menang. Dalam situasi mengetahui bahwa pihak lawan curang, Eric Kin benar-benar dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan tidak ada ketegangan sama sekali. Penekanan yang membuat pihak lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Terima kasih banyak atas ucapan teman seiman Hu dan teman seiman Lu. Jika bukan karena kalian terus menyemangatiku dan mendoakanku untuk menemukan batu iblis, benda berharga milik master zaman kuno, mungkin aku tidak akan seberuntung ini. Pada saat ini, Eric Kin perlahan berdiri dan mencibir dengan senyum tipis. Ketika melihat 2 orang yang menyedihkan itu, dia sama sekali tidak merasa kasihan. Jika bukan karena dia datang bersama Lela Yuan, jika bukan karena dia memiliki kemampuan untuk melihat batu iblis dan menyadari jebakan mereka, maka orang yang senang dan sombong saat ini adalah mereka. Iya, benar-benar terima kasih, terutama kakak Hu, karena memberikanku 2 tetes darah leluhur yang berharga, sehingga aku bisa lebih mudah mendapatkan peluang dalam rapat terbesar. Setelah bersemangat, Lela Yuan semakin mengagumi Eric Kin dan pada saat yang sama tidak lupa untuk bekerja sama. Eric Kin, Lela Yuan, jangan terlalu sombong. Christian Lu dan Mulyani Hu marah sampai gemetar dan hampir berasap, tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Eric Kin dan Lela Yuan jelas sengaja mengejek mereka, dan sekarang setelah hasilnya diputuskan, mereka memiliki hak ini. Bahkan, jika mereka berdua menang, mungkin ejekan mereka akan lebih parah. Tetapi, apakah keberuntungan itu benar-benar ada? Mereka berdua tidak benar-benar memberikan keberuntungan mereka kepada Eric Kin kan? Kalian berdua jangan sombong, jangan lupa, masih ada 1 batu iblis yang belum dibuka. Christian Lu menenangkan diri dan berkata sambil menggertakkan gigi. Kami sudah menang dengan 9 batu iblis,
Apakah yang terakhir masih perlu dibuka? Erikin mengangkat alisnya. Yang terakhir ini tentu saja adalah batu iblis yang bersinar dengan energi ungu emas. Jika bisa, dia lebih ingin mencari tempat yang tidak ada orangnya dan membukanya diam-diam. Tentu saja tidak bisa, karena ini taruhan, maka harus tuntas. Christian Lu bersikeras. Christian Lu, terserah jika kamu mau mempermalukan dirimu sendiri, aku tidak tertarik untuk menemanimu, kata Mulyani Hu dengan dingin. Bersambung.